Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya untuk kelas 8D dan 8E. Hari di mana kita sudah sekarang kelas 8 ya. Pada tahun sebelumnya kita masih kelas 7, tapi alhamdulillah semuanya naik dan tentunya kita patut untuk bersyukur karena kita masih bisa melanjutkan sekolah gitu ya. Untuk selanjutnya, izinkan Bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Rizna Anggara Saputra, dan di SMP PGRI ini Bapak sudah mengajar kurang lebih 10 tahun. Berbagai mata pelajaran sempat Bapak ampu juga, baik seni budaya, prakarya, PLH, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada tahun ini Bapak diberikan kesempatan untuk mengajar kelas 8D dan kelas 8E. Baik. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak memberikan dulu arahan apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, mohon siapkan nanti buku untuk seni budaya ini, dan apabila memungkinkan nanti silakan siapkan juga buku gambar, gitu ya. Yang kedua, untuk absensi itu dilakukan setelah mata pelajaran selesai, dan nanti akan Bapak kirimkan linknya. Jadi nanti Bapak akan kirimkan berupa Google Form, dan apabila ada yang kesulitan nanti bisa hubungi Bapak atau nanti bisa hubungi guru yang bersangkutan atau Bu Kiki ya. Untuk Google Form sendiri itu dibuka dari selesai pembelajaran hingga pukul 3. Nah, jika ada yang mengalami kesulitan mohon untuk hubungi guru yang bersangkutan ya. Baik, untuk kelas A, B, dan C itu seni budayanya oleh Ibu Kiki, dan untuk kelas D dan kelas E itu seni budayanya dengan Bapak. Baik, untuk selanjutnya saya minta silakan persiapkan bukunya. Di semester 1 ini khusus untuk mata pelajaran seni budaya, kita akan mulai dari mata pelajaran seni rupa. Nah, mungkin ada yang sudah tahu seni rupa itu apa, dan saya harapkan semuanya pun tahu ya, seni rupa itu berkaitan dengan, ya betul, dengan gambar, dengan sesuatu yang tentunya bisa kita apresiasikan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Baik, nah untuk sekarang Bapak minta kalian melihat dulu sebuah gambar. Nah, di gambar ini nanti akan kita lihat apakah gambar ini termasuk himbauan, apakah gambar ini termasuk gambar biasa atau gambar yang lainnya. Baik, oke, Bapak akan coba syarakan gambarnya. Oke. Nah, coba lihat ke sini semuanya. Di sini ada 2 gambar. Ya, ada 2 gambar. Yang pertama ada bacaan tak ada bullying di sini, dan yang keduanya adalah terima kasih guruku. Nah, kedua gambar ini dia termasuk, di sini kita bisa lihat poster, betul ya. Dan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, pada pertemuan kali ini yakni mengenai poster. Nah, karena setelah Ananda semuanya mempelajari ini, Ananda tahu itu apa yang namanya poster, tahu bagaimana membedakan poster, dan yang ketiganya tahu mengenai tema yang biasa ada pada poster, gitu ya. Baik, Bapak lanjutkan dulu. Poster itu biasa digunakan oleh kalangan terbatas pada awalnya, dan biasanya para pekerja seni inilah yang menggunakan poster untuk menyebarkan informasi, gitu. Nah, pada saat itu biasanya poster biasa ditempatkan di tempat-tempat strategis. Ada yang tahu tempat strategis? Nah, misalnya di sekolah, di pusat perbelanjaan, di media televisi, media massa, dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi poster itu sudah beralih, tidak hanya dalam bentuknya ditempatkan di tempat-tempat strategis, tetapi sekarang itu sudah ada yang berbentuk digital. Gitu. Nah, nanti di akhir pembelajaran, apakah pertemuan ketiga atau 4, Bapak akan coba sama-sama mengajak kalian untuk membuat poster secara digital gitu. Dan ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Mungkin bagi yang sudah kenal,
dan mungkin dari sekarang kalian sudah coba memperkenalkan diri. Ada yang namanya Corel Draw, ada yang namanya Canva. Kalau di aplikasi handphone itu ada yang namanya Canva. Ya, baik, Bapak lanjutkan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya, poster sendiri itu apa sih gunanya, apa manfaatnya, lalu bagaimana cara kita membuat poster. Nah, kita coba lihat dulu. Di sini ada sekitar 2 gambar. Ya, gambar pertama yaitu mengenai makanan, gambar yang kedua yakni mengenai teknologi, dan gambar yang ketiga yakni mengenai kegiatan. Kalau di sini kita bisa lihat adalah kegiatan motocross, gitu ya. Nah, setiap hari kita mungkin disuguhi berbagai poster, baik secara digital, secara teknologi internet, atau mungkin kita bisa menemukannya juga di tempat-tempat yang strategis gitu. Dan tentunya yang namanya poster, sampaikan kembali, dia bisa berupa bentuknya digital, atau bisa juga dia bentuknya itu di tempat yang strategis. Lihatkan dulu. Nah, sebetulnya poster ini digunakan untuk menyampaikan pesan. Apapun isinya, biasanya akan kita baik di televisi, handphone, gadget milik kita, gitu ya. Nah, apa sih jadi maksudnya itu? Oke, mari kita simak dan kita lihat gambar secara bersama-sama. Ya, di sini ada 3 poster. Saya perlihatkan lagi. Nah, ada 3 gambar dengan tampilan visual dan isi pesan yang berbeda. Kita sama-sama ya. Untuk yang gambar A, ini dia hanya sekedar gambar saja. Gitu. Yang B ada kata-katanya dan gambarnya. Yang C itu hampir sama dengan yang gambar A. Jadi dia hanya berupa gambarnya saja tanpa ada kata-kata. Nah, Bapak ingin pendapat dari kalian semuanya. Menurut kalian, manakah yang termasuk ke dalam gambar poster? Apakah gambar A, ataukah gambar B, atau gambar C? Baik, kalau misalnya kalian memilih A, berikan alasan. Kalau misalnya kalian memilih B, itu juga berikan alasan. Dan kalau kalian memilih C, itu juga berikan alasan. Untuk jawabannya silakan kalian kirimkan di kolom komentar, atau silakan berikan jawabannya nanti melalui WhatsApp masing-masing ya. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, dari ketiga gambar ini, ternyata yang masuk ke dalam poster adalah gambar yang, iya betul, gambar yang B. Mengapa gambar yang B itu termasuk ke dalam poster? Perlu semua Ananda ingat bahwa poster itu terdiri dari kata-kata atau pesan dan juga berisi gambar. Keduanya itu disatukan. Jadi kalau hanya sekedar gambar saja itu beda, itu bukan yang namanya, itu bukan poster. Nah, yang C pun juga dia sama, bukan poster. Gitu ya. Saya ulangi lagi, yang namanya poster dia berisikan tentang gambar dan kata-kata. Gitu. Lalu apa kata-katanya? Nah, kata-katanya ini bisa berupa himbauan, bisa berupa peringatan, bisa berupa slogan, bisa berupa larangan, itu masuk ke dalam poster. Dan tentunya dalam poster ini harus ditambahkan dengan gambar sebagai pendukung dari poster tersebut. Ya, mudah-mudahan semuanya paham apa yang dimaksud dengan poster. Nah, selanjutnya dalam membuat poster itu kita harus tahu tema dari poster itu. Gitu. Setiap poster memiliki karakternya dan setiap poster dia memiliki gagasannya tersendiri. Oke. Kita coba lihat kembali, di sini ada gambar A, gambar B dan gambar C. Nah, coba perhatikan pada gambar A, gambar B dan gambar C.
Ya, dari ketiga gambar tersebut, apakah temanya sama? Tentunya ini berbeda. Kalau yang gambar A, itu dia menunjukkan tentang olahraga, tetapi lebih kepada kegiatan. Gambar yang B, dia juga poster, tetapi lebih kepada perseorangan. Itu otomatis ini temanya pun berbeda. Begitupun dengan gambar yang C, ya. Jadi ketiga poster itu harus memiliki tema. Lalu temanya itu apa? Temanya bebas. Mau pendidikan, mau kesehatan, mau apapun itu, gitu ya. Tetapi inti dari poster itu dia harus berisikan kata-kata dan berisikan dengan gambar, ya. Nah, kita coba lanjutkan lagi. Di sini ada sebuah contoh gambar. Gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Mari kita coba tentukan tema dari ketiga gambar tersebut. Yang pertama, art education. Di sini ada orang, ada gambar, begitu pun dengan kata-kata. Gambar yang B pun sama, ini merupakan poster. Di sini ada himbauan, kurangi penggunaan sedotan plastik. Dan yang digambar C pun sama, jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Dari ketiga gambar ini, temanya pun pasti beda, tidak mungkin sama. Gitu. Kalau kalian ingin berpendapat, silakan nanti komentar di masing-masing, diberikan komentar, gitu ya. Gambar yang satu ini, gambar 5 ini, gambar satunya itu masuk ke dalam tema apa, gambar 2 masuk ke dalam tema apa, dan gambar 3 masuk ke dalam tema, gitu ya. Itu jadi intinya secara visual komponen poster terdiri atas gambar, tulisan atau teks, atau bisa menggabungkan keduanya, tulisan dengan teks, gitu ya. Oke, baik, kita coba lanjutkan lagi. Nah, sekarang apa yang Bapak sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita simpulkan bahwasanya yang namanya poster itu merupakan pesan yang disampaikan kepada kita, bisa berupa himbauan, larangan, ya, bisa berupa juga ajakan. Gitu. Di dalam poster pun terdiri dari 2, ada yang namanya gambar dan ada yang namanya kata-kata. Dan jika hanya kata-kata saja, itu berarti tidak masuk ke dalam poster. Nah, kalau misalnya gambar saja pun dia tidak masuk ke dalam poster, sehingga yang dinamakan poster yakni merupakan sebuah gambar yang berisikan ajakan, himbauan, larangan, dan lain-lain, gitu ya. Nah, lalu dalam setiap poster itu kita harus tahu nih temanya apa. Apakah pendidikan, apakah kesehatan, apakah lingkungan, gitu ya. Baik, dari Bapak untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jika ada yang ingin bertanya, nanti silakan tanyakan melalui WhatsApp group. Dan jangan lupa absen nanti diisi setelah jam pembelajaran selesai sampai jam 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kesehatan dan jaga imun kita. Bapak rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Lillahi sabil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.